Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Baby Princess. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Yosuke Amatsuka, yang dimana Yosuke merupakan seorang pemuda SMA biasa yang ternyata mempunyai kelebihan, yang dimana kelebihan Yosuke adalah Yosuke ternyata memiliki saudara angkat cewek yang jumlahnya gak tanggung-tanggung lagi, dikarenakan Yosuke nyatanya memiliki 19 saudara angkat cewek. Yang dahsyatnya lagi juga tinggal satu atap dengan dia dan ibu angkatnya. Selain itu, bagi kalian yang ingin tahu ke-19 saudara angkat cewek Yosuke, diantaranya adalah, yaitu yang pertama merupakan seorang onesan yang bernama Miharu, dan sebagai tambahan ialah saudara paling tua di antara saudara yang lain. Selain itu, Miharu nyatanya juga bukan tergolong anak sekolahan, karena dia kenyataannya udah gak sekolah lagi, sebab dia udah bekerja menjadi seorang wanita karir. Kemudian saudara yang kedua adalah seorang siswi SMA yang bernama Mizuri, yang dimana Mizuri ini merupakan saudara angkat Yosuke yang sangat kalem serta kelihatannya juga satu sekolah dengan Yosuke. Lalu saudara yang ketiga ialah seorang siswi SMA yang kelihatannya juga satu sekolah dengan Yosuke dan Mizuri, yang bernama Haruka, yang dimana Haruka adalah seorang angkat cewek Yosuke yang paling perhatian sama Yosuke, sebab Haruka kenyataannya selalu menarik perhatian. Selain itu, penyebab lainnya adalah Haruka kelihatannya juga naksir berat sama Yosuke. Lalu lanjut, saudara yang keempat adalah seorang siswi SMA yang bernama Hikaru, yang dimana Hikaru ini merupakan saudara angkat Yosuke yang selalu bersikap dewasa di depan para saudaranya, termasuk juga Yosuke. Selain itu, Hikaru kenyataannya juga tergolong saudara yang paling menghargai Yosuke, karena Hikaru gak pernah sekalipun mempermasalahkan tindakan apapun yang dilakukan oleh Yosuke. Kemudian lanjut lagi, saudara yang kelima ialah merupakan seorang siswi SMP yang sangat rendah hati yang bernama Hotaro. Dan sebagai tambahan, Hotaro merupakan saudara angkat Yosuke yang bisa dikatakan paling baik hati dibandingkan dengan saudara Yosuke yang lain. Selain itu, karena sikap baik hatinya, Hotaro jadinya juga memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Yosuke. Lalu selanjutnya, saudara yang keenam adalah seorang siswi SMP yang bernama Surara, yang dimana Surara ini merupakan saudara angkat Yosuke yang paling sering bersikap kurang baik sama Yosuke, sebab Surara kenyataannya sering mempermasalahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Yosuke. Namun biarpun Surara sering mempermasalahkan hal tadi, akan tetapi Yosuke ternyata gak pernah marah sama Surara, sebab dia nyatanya selalu sabar menghadapi sikap Surara yang sering mempermasalahkan kelakuannya. Kemudian saudara yang ketujuh adalah seorang siswi SMP yang bernama Rika, yang dimana Rika ini bisa dibilang saudara angkat Yosuke yang paling ceria dibandingkan dengan saudara lainnya, dikarenakan Rika nyatanya selalu menjalani kesehariannya dengan semangat dan percaya diri. Dan karena sikap ceria yang dimilikinya, Rika jadinya juga sangat akrab dengan para saudara yang lain, termasuk Yosuke. Lalu saudara yang kedelapan adalah seorang siswi SD berkacamata yang bernama Kosame, yang dimana Kosame merupakan saudara angkat Yosuke yang bisa digolongkan cukup baik hati, karena Kosame nyatanya selalu mendukung hal yang baik untuk para anggota keluarganya. Selain itu, gak beda jauh sama Rika, Kosame nyatanya juga memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Yosuke. Kemudian saudara yang kesembilan adalah seorang siswi SD yang bernama Urara, yang dimana Urara bisa dibilang merupakan satu-satunya saudara angkat Yosuke yang benar-benar paling sulit menjalin keakraban dengan Yosuke, karena Urara nyatanya gak suka berhubungan dengan laki-laki, termasuk Yosuke, karena Urara nyatanya sering berpikiran buruk tentang laki-laki, yang dimana akibat pemikiran Urara ini, Yosuke akhirnya mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan keakraban dengan Urara. Lalu saudara yang ke-10 adalah seorang siswi SD yang bernama Seka, dan sebagai informasi tambahan, Seka ini bisa dikatakan satu-satunya saudara angkat Yosuke yang paling suka hal-hal yang berbau kebudayaan Cina. Kemudian lanjut lagi, saudara yang ke-11 adalah seorang siswi SD yang bernama Yuna, yang dimana Yuna bisa dikatakan merupakan saudara angkat Yosuke yang paling suka hal-hal yang berbau fantasi. Lalu saudara yang ke-12 adalah seorang siswi SD yang bernama Mari, dan sebagai informasi,
Mari ini bisa dikatakan merupakan saudara angkat Yosuke yang paling suka sekali dengan hal-hal yang bertema kerajaan Eropa, baik mainan, pakaian, ataupun hal-hal lainnya. Selain itu, Mari ternyata juga cukup akrab dengan Yosuke, karena Mari kenyataannya juga memiliki sikap yang terbuka kepada para saudaranya, tanpa terkecuali yaitu Yosuke. Kemudian selanjutnya, saudara yang ke-13 adalah seorang siswi SD yang bernama Watayuki, yang dimana Watayuki adalah saudara angkat Yosuke yang paling unik dibandingkan dengan saudara Yosuke yang lain, karena Watayuki memiliki 3 hewan peliharaan yang selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Lalu lanjut lagi, saudara yang ke-14 adalah seorang siswi SD yang bernama Fubuki, yang dimana Fubuki merupakan saudara angkat Yosuke yang paling hati-hati dibandingkan dengan saudara yang lain. Kemudian selanjutnya, saudara yang ke-15 adalah siswi TK yang bernama Mizuki, yang dimana Mizuki merupakan salah satu saudara angkat Yosuke yang paling muda serta saudara angkat Yosuke yang sangat ahli dalam hal supranatural. Lalu lanjut lagi, saudara yang ke-16 adalah seorang siswi TK yang bernama Sakura, yang dimana Sakura ini juga merupakan salah satu saudara angkat Yosuke yang paling muda, serta bisa dibilang paling suka dimanja oleh Yosuke. Kemudian saudara yang ke-17 adalah seorang siswi TK yang bernama Nijiko. Dan sebagai informasi, Nijiko ini bisa dikatakan saudara angkat Yosuke yang sangat pintar sekali mencari perhatian sama Yosuke. Lalu saudara yang ke-18 adalah seorang loli yang bernama Sora, yang dimana Sora merupakan saudara angkat Yosuke yang masih belum sekolah, karena usianya juga yang masih belum nyampe untuk sekolah. Kemudian saudara yang terakhir adalah seorang bayi cewek yang bernama Asahi, yang dimana Asahi ini bisa dibilang adalah saudara angkat Yosuke yang paling kecil dan mungil. Lalu berikutnya, kita awali saja dari suatu hari. Di saat Yosuke lagi menjalani kesehariannya bersama dengan semua saudara ceweknya, Yosuke dan para saudaranya sekarang mendadak kedatangan serta disapa oleh mama mereka, yang juga kita sebut dengan sebutan mama. Kemudian habis mama mereka datang serta nyapa mereka, mama mereka langsung menyampaikan sebuah pemberitahuan kepada Yosuke dan para saudaranya. Makanya rencana dia yang berniat menjadikan acara liburan Yosuke dan para saudaranya yang sebentar lagi akan diadakan untuk promosi iklan kantornya. Selain itu, mama mereka kenyataannya juga meminta sama Yosuke agar menjadi kameramen dalam acara liburan ini. Lalu selanjutnya, selain liburan itu untuk promosi, liburan tersebut nyatanya juga bertujuan agar Yosuke bisa makin akrab dengan semua saudaranya yang lain. Mendengar penyampaian mama mereka, Yosuke dan lainnya setuju saja. Kemudian karena mereka semua setuju, maka Yosuke dan semua saudaranya jadinya juga langsung melakukan persiapan untuk menjalani liburan, yang dimana liburan mereka ini yang kenyataannya akan diadakan di sebuah sungai yang berada di hutan, yang gak jauh dari penginapan yang juga udah disewa oleh mama mereka untuk tempat bermalam Yosuke dan para saudaranya. Lalu lanjut cerita. Setelah melewati berbagai persiapan yang cukup melelahkan, Yosuke dan para saudaranya dengan menggunakan sebuah kereta akhirnya berangkat memulai perjalanan mereka menuju tempat liburan itu. Selama perjalanan ini terjadi, perjalanan mereka untungnya berjalan dengan sangat menyenangkan, karena Yosuke dan para saudaranya faktanya sangat menikmati perjalanan mereka. Kemudian skip cerita, setelah lumayan lama Yosuke dan para saudaranya naik kereta, mereka pun akhirnya selesai naik kereta. Setelah mereka selesai, Yosuke dan para saudaranya langsung melanjutkan perjalanan mereka dengan menaiki sebuah bis guna menuju tempat penginapan yang sudah disewakan oleh mama mereka. Sehabis mereka tiba di penginapan tersebut, mereka langsung gas melakukan berbagai persiapan untuk kelancaran liburan. Habis mereka beres melakukan persiapan, Yosuke dan para saudaranya tanpa banyak mikir langsung memulai liburan mereka. Lalu saat liburan ini baru dimulai, ada sebuah pertikaian yang bikin Urara jadi menuduh Yosuke kalau Yosuke ingin bermain hentong dengannya. Dan akibat pertikaian yang terjadi, Urara jadinya langsung kesal sama Yosuke. Namun walaupun Urara awalnya kesal, maka tetapi berkat bantuan saudara Yosuke yang lain yang untungnya berhasil meluruskan pertikaian, Urara jadinya juga mulai merasa bersalah kepada Yosuke, yang ujung-ujungnya malah bikin Urara mulai bersikap terbuka sama Yosuke. Kemudian selanjutnya, sehabis kesalahpahaman tersebut beres, Yosuke dan saudaranya lain langsung bergerak melanjutkan liburan mereka di tempat ini. Saat liburan ini dilanjutkan,
Yusuke dan para saudaranya sangat menikmati liburan mereka. Lalu selain Yusuke menikmati liburan ini, Yusuke waktu liburan ini nyatanya juga udah mulai menjalin keakraban dengan Urara. Karena Urara nyatanya juga udah mulai menerima Yusuke. Selain itu, selama liburan ini terjadi, Yusuke ternyata juga terlibat serangkaian kegiatan yang lumayan banyak. Seperti mengantarkan Mizuki ke toilet, ngobrol dengan Urara dipatok pipinya oleh Pobuki, dan Watayaki saat dia tertidur, hingga bermain poli bersama Hikaru, Haruka, Mizuri, Seika, Rika, Miharu, dan Yuna. Liburan ini pun untungnya masih saja berjalan dengan lanjai. Kemudian di suatu ketika, saat Yusuke dan para saudaranya lagi asik main poli, ada sebuah ketidaksengajaan yang bikin Yusuke jadi gak sengaja melepaskan serta melemparkan segel gunung milik Hikaru ke sungai. Dan karena ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Yusuke, Surara dan Watayuki dengan menaiki sebuah perahu jadinya langsung gas berupaya mengambil segel Hikaru. Saat mereka melakukannya, Surara dan Watayuki sialnya malah terjebak arus sungai yang cukup deras. Lalu karena kesialan yang dialami mereka, Yusuke dengan dibantu oleh Mizuri dan Hikaru tentunya langsung berusaha menolong kedua saudara mereka itu. Kemudian berkat usaha yang dilakukan oleh mereka, Surara dan Watayuki akhirnya berhasil ditolong oleh mereka. Selain itu, karena keberhasilan mereka, Surara jadinya juga mulai bersikap terbuka kepada Yusuke, yang malah berujung dengan Surara yang akhirnya malah ikut naksir juga sama Yusuke. Kemudian singkat waktu, malam pun akhirnya tiba, dan Yusuke pun pada malam ini memilih menghabiskan waktunya di sebuah tempat pemandian air panas yang ada di penginapan dia dan para saudaranya. Saat Yusuke melakukannya, ada sebuah hal yang membuat Yusuke jadi tahu mengenai pemandian penginapan ini, yang ternyata merupakan tempat pemandian campuran yang memang dikhususkan untuk Yusuke dan para anggota keluarganya. Dan akibat tahu hal tersebut, Yusuke jadinya langsung berniat membatalkan mandinya dengan para saudaranya yang semuanya adalah cewek. Namun biarpun Yusuke udah punya niat kayak gitu, akan tetapi karena Yusuke ujung-ujungnya juga gak punya pilihan, Yusuke pun akhirnya juga terpaksa mandi bareng sama para saudaranya. Kemudian singkat saja, setelah Yusuke dan para saudaranya mandi bareng, Yusuke dan para saudaranya langsung melanjutkan aktivitas mereka yang tentunya akan dilaksanakan oleh mereka di penginapan ini. Saat aktivitas ini terjadi, Yusuke waktu aktivitas ini pun ternyata terlibat berbagai kejadian yang cukup banyak untuk dijelaskan, seperti digoda oleh Haruka, bicara sama Hikaru yang mendadak menghentikan godaan Haruka, ditangkap serta dipatok oleh Rika dan Hutaru, lalu menghabiskan waktu bersama dengan Surara yang kacaunya juga mau mematoknya. Hingga sampai aktivitas Yusuke ini akhirnya ditutup dengan Yusuke yang memilih menerima serta membalas patukan yang diberikan oleh Hikaru. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus berganti, dan sekarang Yusuke dan para saudaranya udah selesai mengikuti liburan, dan saat ini mereka semua udah kembali melanjutkan keseharian mereka seperti sebelumnya. Lalu hingga pada suatu ketika, Yusuke dan para saudaranya waktu ini memilih melihat beberapa video yang direkam oleh Yusuke. Saat mereka melihatnya, mereka gak sengaja menemukan sebuah cuplikan yang memperlihatkan para saudara cewek Yusuke yang lagi ganti baju. Dan karena penemuan ini, Surara dan Urara langsung kesal sama Yusuke. Kemudian berikutnya, meskipun mereka awalnya kesal, akan tetapi setelah mengetahui kalau yang merekam video ternyata bukan Yusuke melainkan Asahi, yang ternyata gak sengaja mengaktifkan kamera perekam milik Yusuke, Surara dan Urara jadinya juga langsung berhenti kesal sama Yusuke. Selain itu, berkat hal itu, maka semuanya jadinya juga ditutup dengan ending yang membingungkan dan bahagia, dan ceritanya pun selesai.